Kita akan melihat bagaimana prosedurnya ketika seorang tenaga medis datang untuk melaksanakan vaksinasi di sini ya. Yuk kita lihat sama-sama. Halo, selamat datang di channel YouTube Mami Namnam. Mami Namnam, nih Namnam nemenin sambil lagi makan cookies. Senang sekali Mami Namnam kali ini bisa ketemu lagi dan bahasan kita nih menarik banget. Ini terkait dengan video yang hampir setahun lalu Mami Namnam buat, dan ketika Mami Namnam bahas itu belum setrending sekarang. Tapi ternyata setahun ini kita sudah hidup dengannya, yaitu COVID-19. Wow, terkait dengan COVID-19, dulu pas awal banget nih bisa saksikan videonya di sini. Nah, di situ bahasan awal mulanya dulu, bahkan pas Mami Namnam bikin terkait videonya itu belum ada di Indonesia. Nah, sekarang kita di Indonesia sudah hampir setahun hidup bersama dengan COVID-19 dengan berbagai adaptasi yang sudah kita lakukan. Yang paling baru di 2021 sejak pertengahan Januari kemarin yaitu adalah Indonesia sudah mulai menerapkan vaksin COVID-19, dan untuk tahap pertama didahulukan terutama untuk para tenaga kesehatan. Nah, mungkin sahabat Mami Namnam ada yang belum tahu, Mami Namnam memang berprofesi sebagai penyiar di TVRI Jakarta sebagai MC, tapi selain itu juga memang mengurus klinik keluarga, sehingga data diriku terdaftar sebagai SDM kesehatan di salah satu klinik di wilayah Jakarta Barat. Karena itu aku menjadi tenaga penunjang juga yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 di periode pertama ini. Karena itu aku pengen berbagi nih buat sahabat Mami Namnam, ketika vaksin COVID-19 apa aja sih yang perlu disiapkan, apa yang akan dilalui, dan gimana tips-tipsnya biar ketika divaksin gak sakit. Karena aku sendiri setiap mau disuntik tuh kayak deg-degan gitu loh. Terakhir aku disuntik sekitar beberapa tahun lalu ketika ada operasi. Nah, itu masih deg-degan lagi ketika kemarin mau divaksin. Mungkin sahabat Mami Namnam ada yang juga pernah merasakan ini, jadi disimak terus ya videonya. Sebelum kita akan membahas, buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like video ini, komen juga share kepada teman-teman kamu terkait video ini, semoga bisa bermanfaat. Yang pertama adalah apa sih yang perlu disiapkan ketika kamu mau melakukan vaksin COVID-19? Memang di tahap pertama ini masih difokuskan untuk para tenaga medis. Nah, tapi dalam waktu dekat sudah ada wacana bahwa untuk lansia itu udah bisa disuntikan, lalu juga nanti akan bertahap, informasinya sempat mau ke pedagang-pedagang di pasar atau orang-orang yang pekerjaannya akan berkontak fisik dengan banyak orang, itu akan didahulukan terlebih dahulu, sehingga cepat atau lambat insya Allah seluruh masyarakat Indonesia juga bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Nah, apa yang perlu kamu siapkan? Yang pertama, nanti ketika data diri kamu sudah terdaftar, cari tahu lokasinya di mana. Lalu juga nanti cari informasi kira-kira apa yang perlu kamu bawa ketika datang ke hari vaksinnya. Nah, kalau untuk yang aku pribadi jalani waktu itu, klinikku di daerah Jakarta Barat. Nah, itu masuk ke dalam wilayahnya binaan Puskesmas Kembangan, sehingga kami berkoordinasi untuk data-data SDM-nya dengan Puskesmas Kembangan. Jadi sahabat Mami Namnam bisa nanti cek-cek nih berdasarkan domisili KTP-nya puskesmas terdekat di mana, karena kemungkinan besar pelaksanaannya nanti ke puskesmas-puskesmas terdekat dari domisili tinggal masyarakat Indonesia. Nah, setelah itu di hari H pelaksanaan itu apa yang perlu dibawa, itu perlu dicari tahu dulu juga. Kayak waktu aku, karena sebagai tenaga kesehatan perlu membawa KTP dan surat keterangan dari tempat bekerja, atau bisa diwakilkan juga melalui ID pegawai. Nah, di saat itu saat akan vaksin akan ada beberapa step yang dilakukan, akan dibahas pada liputan yang kebetulan aku lakukan di bulan Januari kemarin. Jadi biar sahabat Mami Namnam bisa ngeliat langsung nih prosedurnya, step-stepnya, langkah apa aja yang akan kamu lalui ketika mau melaksanakan vaksin, bisa dilihat di video ini. Saudara, sejak 14 Januari 2021, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga medis telah dilaksanakan. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan vaksinasi COVID-19, berikut kita ikuti laporan dari reporter TVRI Jakarta, Fatanisa, dari Puskesmas Kelurahan Meruya Selatan 1, Jakarta Barat.
Ya, selamat sore pemirsa. Saya berada di Puskesmas Meruya Selatan 1, di mana ini merupakan salah satu puskesmas kelurahan tempat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga medis yang sudah berlangsung kurang lebih 4 hari di DKI Jakarta. Kita akan melihat bagaimana prosedurnya ketika seorang tenaga medis datang untuk melaksanakan vaksinasi di sini ya. Yuk kita lihat sama-sama. Baik, jadi pertama nanti ketika tenaga medis datang, dia akan melakukan proses pendaftaran, di mana ini ada salah satu tenaga medis yang baru hadir juga. Pada tahap ini, calon penerima vaksin menunjukkan e-tiket dan identitas untuk verifikasi data. Baik, pemirsa, selanjutnya setelah sudah mendaftarkan dan memverifikasi data yang ada, maka akan masuk ke ruang tunggu terlebih dahulu apabila sedang ramai mengantri, dan untuk selanjutnya dilakukan proses screening. Nanti di proses screening ini akan diperiksa apakah calon penerima vaksin memiliki penyakit komorbid tertentu atau sedang hamil atau ada kondisi-kondisi di mana dia tidak dapat melaksanakan menerima vaksin COVID-19. Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik sederhana untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta atau komorbid. Bila setelah melalui proses screening calon penerima vaksin sehat, maka proses vaksin dapat dilanjutkan. Sebelum vaksin dilaksanakan, akan dilakukan konfirmasi kembali data penerima vaksin. Setelah mendapatkan vaksin, maka penerima vaksin akan melalui proses observasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada gejala-gejala yang dirasakan setelah proses vaksinasi dilakukan. Apabila ternyata sudah bebas, tidak merasakan gejala-gejala tertentu yang kemungkinan mengganggu, maka penerima vaksin akan mendapatkan kartu tanda telah vaksin yang di sana juga akan terinformasikan kapan vaksin kedua akan dilakukan. Ya pemirsa TVRI Jakarta, jadi tadi begitulah alur yang akan dilakukan apabila penerima vaksin COVID-19 akan melaksanakan vaksinasi. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan vaksinasi COVID-19 dapat menghubungi call center 119 extension 9 untuk mendapatkan informasi lengkap dan valid terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Fatanisa dan Reza melaporkan dari Jakarta Barat. Terima kasih rekan Fatanisa, selamat bertugas kembali. Nah, dari video liputan tadi, di situ bisa kelihatan kan ada beberapa tahapan-tahapan. Nah, ketika aku datang untuk divaksin, ada beberapa poin yang menurut aku penting untuk diinformasikan ke teman-teman. Yaitu di post screening, di situ tuh apa aja sih yang akan di screening? Itu teman-teman akan ditanyain ada nggak penyakit-penyakit komorbid, kayak misalnya ditanya darah tinggi nggak, terus habis itu dalam beberapa waktu terakhir pernah transfusi darah nggak. Pokoknya akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan apakah kita ada komorbid atau tidak. Dan juga akan dicek tensinya dan dilakukan cek gula darah. Nah, di situ banyak aku baca artikel bahwa ketika lagi mau dites, banyak tenaga medis yang sebenarnya tensinya biasanya normal-normal aja. Tapi begitu mau dicek, kok tensinya pada naik. Bahkan salah satu dokter di klinikku pun gagal untuk vaksin karena begitu dites, padahal paginya dia masih tensi tekanan darah dia masih normal, tapi begitu dia tensi di bilik screening itu, tensinya naik tuh sehingga dia gagal nggak bisa dilaksanakan vaksin. Begitupun aku, biasanya tuh tensiku di sekitar 90 atau 80/60 gitu. Nah itu kemarin tuh batas atasnya hampir 110-an, bawahnya tuh per 60 atau 50 gitu, aku lupa. Nah tapi kita juga dicek gula darahnya. Nah pas dicek gula darahnya, jadi kayak untuk mengkonfirmasi misalnya tensinya rendah tapi gula darahnya oke, nah itu nanti bisa tetap bisa. Jadi dua hal itu yang akan dicek selain pertanyaan-pertanyaan penunjangnya apakah kita bisa dilanjutkan ke tahap vaksinasi atau tidak. Setelah itu yang poin berikutnya perlu disiapkan adalah ketika kita setelah selesai vaksin akan ada masa observasi sekitar 30 menit. Jadi untuk nanti masyarakat yang mau vaksin itu butuh spare waktu. Untuk vaksin tuh ya bisa sekitar 1 jam lah untuk kita dari daftar ke nunggu-nunggu kan, terus habis itu pelaksanaan vaksin dan akan ada observasi 30 menit itu. Jadi kita tuh dapat kupon dibuka dari jam 8 sampai jam 12 tuh kuponnya udah habis 500 nomor urut itu. Jadi aku kesana sekitar jam 10 dan di situ aku dapat nomor antrian sekitar 240-an, sedangkan yang divaksin tuh baru nomor 120. Jadi kita memilih untuk pulang dulu
dulu. Nah setelah zuhur baru balik ke sana, dan ketika balik ke sana ternyata udah kelewat, udah nomor 300-an, jadi cuma tinggal nunggu antrian beberapa kali terus baru giliran kita. Jadi nanti kalau seandainya masyarakat, kan aku nggak tahu nih rezekinya nanti seperti apa, apakah dapat panggilan yang dapat sesuai jadwal ataukah kayak aku nasibnya yang ikut divaksin massal. Nah jadi gambarannya kalau vaksin massal ya teman-teman mesti siapin untuk ngambil kupon dan spare waktu, dan nanti ketika udah ke vaksinnya pun akan spare waktu karena ada 30 menit observasi itu. Pastiin ada baterai HP, ada kuota, jadi nunggunya nggak krik-krik banget, atau bisa bawa buku buat bisa mengisi waktu di 30 menit itu. Nah berikutnya aku akan kasih tips gimana supaya kita bisa nggak ngerasain terlalu sakit atau terlalu deg-degan buat kamu yang suka takut disuntik. Oke, aku sebenarnya bukan yang takut-takut banget buat disuntik, tapi karena jarang-jarang, jadi tuh ya tetap ada deg-degan sama ada ngeri-ngerinya gitu kan. Untungnya ketika dulu aku kuliah, ada salah satunya mempelajari tentang fisiologi manusia terkait dengan rasa nyeri. Dimana rasa nyeri itu sebenarnya tubuh di satu waktu hanya bisa berfokus pada satu rasa nyeri. Kadang-kadang nyerinya biasa aja nih, tapi kalau kita terlalu memfokuskan pada nyeri itu, mekanisme tubuhnya untuk lebih waspada tuh jadi lebih tinggi gitu. Untuk itu ketika mau disuntik, langkah pertama yang aku lakukan adalah aku nggak akan pernah ngeliatin posisi disuntiknya. Jadi aku akan buang muka, dan itu juga aku lakukan ketika dulu mau operasi sesar. Jadi ketika tindakan-tindakan dilakukan itu aku biasanya nggak akan mau ngeliat tindakannya. Dan yang kedua tadi, karena prosesnya tubuh itu bisa fokus banget itu hanya pada satu nyeri, sehingga aku tuh biasanya akan nyubit jariku sendiri sebelum disuntik, supaya aku tuh justru ngefokusin ke nyubit diriku itu, rasa nyeri si nyubit jari itu sampai ya lumayan kerasa. Bahkan kadang-kadang ketika pas tiba-tiba disuntik kan tenaga medisnya akan bilang disuntik ya mbak, terus habis itu dia suntik, aku masih akan tetap nyubit jariku sambil ngeliat. Kan kalau kita nyubit diri kita sendiri itu kayak batas ambang sakitnya masih kerasa sakit, tapi kayak ya kita tahu nggak akan berdarah atau nggak akan luka orang kita nyubit diri kita sendiri kan. Bahkan ketika disuntik ya kayak cuma kaget doang, tapi sakitnya tuh nggak sesakit yang kita rasain di jari, sehingga nggak bikin kaget dan juga nggak bikin kayak terlalu parno. Dan menurutku itu bekerja banget buat aku, manfaat banget. Semoga juga bisa manfaat buat kamu kalau misalnya udah lama nih nggak divaksin, udah lama nggak disuntik, terus deg-degan nanti mesti disuntik buat vaksin COVID-19. Semoga bisa diterapkan sehingga nanti nggak semenakutkan yang kamu bayangkan. Semoga semua masyarakat Indonesia bisa terbebas dari COVID-19, kita semua bisa sehat, beraktivitas kembali dengan maksimal, optimal, dan berbahagia yang utama ya. Demikian yang dapat aku sampaikan dan sharing buat sahabat Mami Namnam semua. Semoga apa yang aku lalui bisa menjadi pengalaman buat kamu yang nanti siap-siap untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Saksikan video Mami Namnam yang lainnya, bisa dilihat nih, diklik kiri kanan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.